Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 21 sampai ayat 30. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah kini telah dinyatakan. Seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang yang telah diperbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan orang oleh kasih karunia Allah, semua telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal itu diperbuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah yang orang Yahudi? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Refrain. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refrain. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Refrain. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan dan berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkannya. Refrain. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai ayat 54. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian bangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan para rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua para nabi yang telah ditumpahkan sejak dulu. Jadikanlah mulai dari arah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh. Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian yang telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah besok Yesus berangkat ke tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan hal itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang dilaporkannya dan diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tak mampu meladeni Yesus, bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi ia orang benar dan menyatakan kebenaran. Dengan penuh wibawa, Yesus melancarkan kritik pedas dan keras. Teguran atas dasar kebenaran sejarah dan fakta tak terbantahkan. Mereka pun tahu orang ini sedang menguakkan kebenaran, tetapi bukan menerimanya dengan lapang dada dan mencari jalan baru untuk memperbaiki kesalahan personal dan historis. Mereka malah melawannya secara membabi buta. Mereka tak sudi mengakui kesalahan dan berjuang menghapusnya. Malahan berkomplot hendak menghapuskan jejak sang kebenaran tersebut. Sebelum orang ini makin membongkar kesalahan dan kekurangan kaumnya, lebih baik mencari-cari alasan untuk menyerangnya lebih dahulu. Dan memang mereka terus mengintai gerak-geriknya dan mencari-cari alasan yang boleh dimanipulasi untuk melenyapkan sang kebenaran itu. Akhirnya kita semua tahu ending kisah pertarungan Yesus dengan para ahli Taurat. Mereka menang dan berhasil menangkap, membunuh, dan melenyapkan Yesus. Mereka melakukan apa yang dulu sudah dilakukan nenek moyang mereka pada para nabi. Utusan Allah dan justru makin mengumumkan kepada dunia, benarlah ungkapan Yesus atas mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, atas dasar egoisme dan kecenderungan manusiawi yang tak bersedia dianggap bersalah, meskipun faktanya demikian, kita pun kadang bertindak gegabah dan bermegah dalam kesalahan dan kedosaan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran bertindak egois dan membabi buta. Mereka membuang jauh-jauh kerendahan dan kebesaran hati. Kita pun kerap tergoda menjadi pengikut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika kita ada di posisi bersalah, kita berusaha menyerang orang dengan penuh kasih, menunjukkan kesalahan dan kelemahan kita. Kerap terjadi dalam relasi antar kita satu sama lain. Bukannya mengakui dengan rendah hati dan berusaha memperbaiki, kita berusaha mati-matian membela diri, serta bahkan menyerang balik orang yang menguakkan kebenaran. Dengan membuang jauh rasa bersalah,
kita kerap mencari-cari kesalahan orang lain dan mengumumkannya secara lebih heboh untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kerap diterapkan di dunia politik, yaitu teknik pengalihan isu. Kita berusaha tetap dianggap benar meski jelas-jelas salah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua belajar kasih, kerahiman, kerendahan hati, dan kebesaran budi untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Ingatlah, semakin membela-bela diri, kita akan makin jauh terjerumus dalam kebiasaan mempersalahkan dan makin jauh dari ketenangan batin. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.